warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar khususnya pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Silahkan diangkat tangannya, duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Artinya Allah Maha memberi atau Allah tempat meminta. Itu arti dari As-Somad. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia meminta segala sesuatu. Apapun kebutuhan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang beriman, itu harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hakikatnya Allah itu selalu mencukupi kebutuhan hamba-hambanya yang telah lalu atau yang akan datang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagai hamba yang baik kita harus meminta. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai hamba. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Nah, semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan dari makhluknya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang mencukupi, yang mengetahui apa kebutuhannya. Nah, ini adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Al-Muqaddim adalah Allah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Misalkan manusia membuat meja dengan manusia dulu siapa? Pasti dulu manusia, dulu yang membuatnya daripada yang dibuatnya. Manusia membuat meja, berarti duluan manusia daripada mejanya. Kemudian Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Allah akan ada selamanya, selama-lamanya, dan tidak pernah mati atau sirna, dan tidak bakal pernah mati atau sirna. Beda dengan semua makhluk ciptaannya yang akan mengalami kematian, baik itu setan, iblis, malaikat, jin, manusia, binatang, hewan, dan semuanya itu akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Kemudian mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Mengakui sifat As-Somad antara lain A. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. B. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. C. Berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Selanjutnya mengakui sifat Al-Muqtadir antara lain A. Allah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Jadi kita kalau dalam ketakutan,
atau dalam kekhawatiran atau dalam keadaan apapun, kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita akan mengerjakan kebaikan seperti mau membaca Al-Quran pun, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Misal kita mau membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini mau berbuat baik harus berlindung, mau membaca Quran harus berlindung, mau berangkat sekolah harus berlindung. Ya Allah, lindungilah saya dari mara bahaya misalkan selama saya sekolah dan lain sebagainya. B. Berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Kebaikan itu banyak di sekolah, misalkan melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya, itu juga kebaikan. Kemudian meminjamkan alat tulis pada kawan, juga kebaikan. Kemudian mengambil sampah yang berserakan kemudian dimasukkan ke tempat sampah, itu juga kebaikan. Masuk kelas kaki kanan dulu, itu juga kebaikan. Kemudian keluar kelas kaki kiri dulu, itu juga kebaikan. Makan dan minum mendahulukan tangan kanan, itu juga kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang ada di sekitar kita yang mudah kita kerjakan. Kemudian mengakui sifat al-muqaddim, antara lain A. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Jadi kita mencontohkan dulu baru kita mengajak. Misalnya sebagai ketua kelas harus mencontohkan dulu untuk disiplin baju misalkan, sebelum mengarahkan, sebelum membetulkan atau menyuruh kawan-kawannya untuk berseragam yang baik. Maka ketua kelas harus seragamnya yang baik dulu, ya dimasukkan dulu, kukunya dipotong, rambutnya yang pendek dan lain sebagainya. Piket, ya harus piket dulu. Namanya ketua kelas harus berbuat dulu baru mengajak yang lain. B. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dengan merugikan orang lain. C. Jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Mengakui sifat al-baqi, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya dengan mengucap subhanallah atau misalkan alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Sekali lagi, Allah itu maha kekal, tidak akan sirna, tidak akan mati, dan tidak akan bakal kena apa-apa Allah. Karena Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha kekal, maha menghidupi, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, yang terakhir adalah kita latihan soal. 1. Ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi dari Pancasila, sila ke ini hafal pian. Al-Baqi artinya, Al-Muqaddim artinya, Al-Muqtadir artinya, As-Somad artinya. Semuanya ini ada dalam pembahasan sebelumnya. Jadi sebelum pian mengerjakan ini, silahkan disimak dulu baik-baik video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kalau pian tidak menyimak dulu, khawatirnya pian nanti ketika mengerjakan soal ini salah mengerjakannya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.